wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 hari ini akan melakukan survei tentang kesulitan ekonomi nelayan tradisional akibat persaingan dan perubahan lingkungan. Sebelum kita mulai ke videonya, terlebih dahulu kita perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya Zedi Nur Fadila. Saya Reski Ramadhani. Saya Sinta Uliasan. Saya Rahmi Nur Fadila. Saya Sadikuddin. Oke, tanpa berlama lagi, langsung kita mulai ke videonya. Let's go! Kehidupan masyarakat pesisir di kawasan Ningkas dan Selumit Kota Tarakan sejak lama bertumpu pada sektor perikanan tangkap tradisional. Aktivitas melaut bukan sekedar mata pencaharian, melainkan bagian dari identitas sosial dan budaya setempat. Namun dalam 2 dekade terakhir, nelayan tradisional di wilayah ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat akibat meningkatnya persaingan serta perubahan lingkungan pesisir yang signifikan. Perkembangan teknologi alat tangkap modern yang digunakan oleh kapal-kapal besar membuat nelayan kecil sulit bersaing. Kapal bermesin besar dan jaring berteknologi tinggi mampu menangkap ikan dalam jumlah lebih banyak dan waktu lebih singkat, sementara nelayan tradisional hanya mengandalkan perahu kecil dan alat tangkap sederhana seperti jaring insang atau pancing tangan. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan lokal terus menurun dari tahun ke tahun, sementara biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan perahu justru meningkat. Selain tekanan persaingan, perubahan lingkungan pesisir juga memperparah kondisi ekonomi nelayan. Aktivitas reklamasi dan pembangunan pesisir di sekitar Tarakan berdampak pada penyusutan wilayah tangkapan ikan. Kerusakan ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan perairan dangkal membuat populasi ikan berkurang drastis. Nelayan yang dahulu dapat melaut tidak jauh dari garis pantai, kini harus berlayar lebih jauh ke laut lepas, yang tentunya membutuhkan biaya dan tenaga lebih besar. Jadi kan abang ini nelayan nih, kita sudah kenal lama juga sih. Betul. Nah jadi kalau jadi nelayan tuh cukup kan buat sekarang? Kalau untuk penghasilannya sekarang ya alhamdulillah lumayan cukup aja lah, karena kayak bahan bakar kan sekarang kita sudah ada dekat di sini. Karena kalau dulu kan biasa kan kita ngambil sama orang lain lagi, jadi harganya agak mahal sedikit daripada yang sekarang di sini. Lalu hasilnya sekarang kan kalau menarik ikan kan kadang kurang, kadang banyak. Jadi itulah tergantung dari anunya lagi nelayannya. Kalau misalnya banyak lagi mereka, ya kadang-kadang kurang sedikit lagi. Tapi kalau misalnya kayak kita menjauh, kayak menyendiri, kadang itu ya kita kena lah juga. Kayak penghasilan yang kemarin kayak kurang, jadi tertutupi semua kembali kemarin. Berarti kalau satu kali turun berapa lah kenanya? Kalau diambil standarnya ya sejuta lah. Sejuta, itu sudah sama bensin. Ya, sudah bersih. Oh, jadi kalau satu kali itu kita dapat cukup jaga kalau buat sehari-hari. Kalau sehari-hari ya cukup. Cukup. Alhamdulillah cukup. Selanjutnya tuh apakah ada bantuan dari pemerintah? Kalau bantuan dari pemerintah itu tergantung dari nelayannya. Karena kalau kayak saya kan belum ada buat kayak kelompok nelayan begitu. Karena kalau yang kayak anggota sebagian kan sudah. Jadi misalnya kayak satu kelompok itu 10 nelayan. Jadi misalnya itu ada kumpul iuran segala macam, nanti bantuan pemerintah tuh datang kayak peti, aki, tenaga surya. Kalau saya kan belum, masih ngumpul anggota nih. Kurang 2 lagi. Saya baru 8 orang. Tunggu 10 kelompok. Tunggu 10 nelayan baru bisa buat kelompok. Jadi misalnya kayak per tahunnya tuh ada terus keluar bantuan tuh. Dari ketua nelayannya juga urus kita kayak mana. Ya. Oh iya. Menurut abang nih kan bang, apa yang paling dibutuhkan agar kehidupan ekonomi nelayan di Ningkas ini bisa lebih baik menurut abang? Kebutuhannya yang penting. Yang abang butuhkan gitu nah? Ya kadang solar aja. Solar. Kadang kita mau turun tuh kan tidak ada. Habis jatah misalnya di atas tuh. Apalagi kalau kayak kami kan harus ada surat begini nih untuk ambil minyak, misalnya kayak per perahu 800 liter sebulan, 1000 liter sebulan. Sekarang kita itu dibatasi. Nah pemakaian kita kadang 1 hari sampai 3 geleng, misalnya 3 geleng berarti 100 liter toh. Nah kadang kita 1 bulan tuh berapa kali turun? Berarti kalau 800 liter ya tidak cukup lah 1 bulan. Karena kita kadang turun 1 airnya tuh per 1 minggu. Nanti belakangnya ya kita cari tambah lagi sama orang lain. Jadi dibeli mahal lagi minyaknya, tidak sama sudah harga yang di situ. Di POM lah ceritanya. Solar aja yang bikin sekarang kita itu solar. Solar. Iya, Jadi solar. kalau naik dia
Kalau masalah harganya enggak jadi masalah sih, intinya stoknya tersedia lah. Tersedia. Intinya stoknya tersedia. Kalau satu kali itu, kalau kita nelayan itu kan bang, ikan juga kan tidak tentu, kadang Iya. cuaca, Ya, kadang cuaca, betul. lingkungannya gitu. Itu bikin nelayan pusing kan juga. Sekarang juga sih, karena sekarang waktunya kita misalnya air besar begini kan harus di luar sekali, jauh spotnya lah ceritanya. Tapi kalau langsung cuacanya berubah, langsung kayak badai begitu aja, enggak jadi lagi, kita ke pinggir lagi ya. Cari-cari yang intinya adalah enggak cari banyaknya, yang penting ada. Itu saja. Karena itu cuaca juga itu bikin kendala. Terakhir ada lagi? Apa ya, kayak pesan untuk generasi muda nih bang, kayak di daerah pesisir itu agar tetap menjaga kelautan dan ekonomi lokal itu gimana bang? Solusi dari abang gitu nah untuk generasi muda-muda nih gitu. Solusi. Nah, Mungkin yang mau jadi pelaut gitu, mungkin sarannya ya, menjaga kelautannya menjaga, agar ya. nggak rusak gitu nah. Kayak anu aja lah, kebersihan lah ya, itu paling penting juga tuh. Kalau laut kita kotor kan bagaimana, sama kalau misalnya kayak sesama nelayan ini kan, kita nelayan begini kan nggak ada mencari kalau malam, nggak ada mencari siang aja, dari pagi sampai sore. Jadi sekarang tuh kalau nelayan kalau malam ditariki kalau malam, karena itu ikan sama udangnya tuh cepat hilang kalau dia malam. Karena kalau malam kan air kan menyala tuh plankton. Jadi ikan sama udang tuh nggak netap di situ. Lari. Jadi susah kita yang mencari pagi sampai sore. Kalau sudah diambil malam kan, jadi hilang lagi. Itu karena kita pusing tuh. Itu aja solusinya, jangan malam lah. Oke. Jangan malam sama jaga kebersihan. Kenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini kami wawancara untuk memenuhi tugas ekonomi pesisir dan kelautan. Perkenalkan, nama saya Sarifudin dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Uliasan. Saya Reski Ramadhani. Jadi di sini kami mempunyai pertanyaan Pak. Apakah nelayan tradisional di sini merasa kesulitan bersaing dengan nelayan bermodal besar atau dari luar daerah? Merasa kesulitan Pak ya? Maksudnya alat tangkapnya apa gitu. Banyak alat tangkap. Persaingan kan banyak. Kayak laut kan tidak mungkin kita bersaing sama nelayan pahelan. Kayak pekahan kan tidak mungkin bersaing. Karena jalurnya beda. Lain kan tidak mungkin masalah persaingan kan atau masalah pergangguan di wilayah itu kan kalau kayak rapor dari maupun dari provinsi maupun dari kota ini. Selanjutnya ini, bagaimana sistem penjualan hasil tangkapan? Apakah dijual langsung di pasar atau melalui tengkulak? Melalui ada penampung. Pembelian langsung ya? Maksudnya penampung pembelian ke pos lah, gitu lah, pos. Istilahnya pos kan, pos pembelian. Kalau terkait harganya itu biasa turun naik atau stabil aja? Kalau masalah stabilnya Ini turun naik. berapa tahun sudah masalah turunnya. Lalu turun juga. Kan ada berapa jenis sudah kan, seperti bintik. Itu 10 tahun yang lalu 35, sekarang keadaan 20, 22, 23. Perkembangannya itu kurang lebih 10 tahun yang lalu menurun. Jadi itu menurun terus ya Pak? Kalau sementara ini itulah stabil standar 23 ke ada 24. Habis dipotong kepalanya tuh. Kalau jenis bintik. Kalau yang agak gede-gedean, Nah, kalau itu kan kayak udah hitam kan lain. Ada kenaikan sedikit. Kayak white itu sport. Katakan whisper kan. White. itu untuk udang saja atau ikan? Kalau ikan Oh beda ikan sama udang. Kalau harga ikan agak mendingan lah. Karena kan rata-rata dikirim ke Tawau melalui pos ini. Kalau udah kan termasuk perusahaan besar punya kayak Mustika. Oh iya. Nah di situ perbedaannya. Apakah ada bantuan dari pemerintah seperti subsidi bahan bakar, alat tangkap, atau program pemberdayaan nelayan? Kalau masalah bantuan itu harus mempunyai kelompok. Maksudnya kelompok KUB kan. Nah, itu pun baru saya kena. Ada di RT 26 satu orang kena merupakan peti. Ada aki. Tapi itu pun boleh dikata berapa lama baru ada.
Kalau masalah BBM belum ada. Maksudnya masalah bantuan dari perikanan tidak ada. 1 tahun di dalam kedua kelompok dia bikin. Nggak ada jadwalnya kayak per bulan apa Enggak ada. gantung dari kelompoknya. Ya adu nasib aja. Biasa dia satu kelompok itu ada yang 10 lebih, 12 orang, 13, ada sampai 15. Adu nasib aja itu kalau masalah bantuan. Nasib-nasiban. Kebetulan kita punya nama kelompok. Itu pun boleh dikata tentu lupa. Jadi Pak, untuk bantuan pemerintah itu menurut Bapak di sini sudah tepat sasaran atau tidak? Soal itu mau dibahas lain karena kan kita dibutuhkan lain, bantuannya lain. Jadi ya bersyukurlah ada bantuan sedikit seperti itu kan. Komentar bos itu. Iya. Atau nanti kita kayak cari. Menurut Bapak, apa yang paling dibutuhkan agar kehidupan ekonomi nelayan di Selumit ini bisa lebih baik? Kalau seperti saya kan ini contoh perahu begini. Kalau masalah anunya itu ya diutamakan perahu sama mesin. Karena itu kunci besarnya kan, perahu sama mesin besar sehat, perahunya bagus tidak bocor. Alhamdulillah kalau begitu. Supaya kan bisa jangkau di agak-agak luar. Untuk harapan ke depannya kayak pesisir ini di daerah sini gimana Pak? Maunya ya bagus sukses. Maunya kan? Iya. Maunya mengharap dari pemerintah yang lebih sejahtera. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Thank you sudah nonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you. Oke.